masyarakat Indonesia tersebut agar tidak dibodoh-bodohi, agar tidak ditipu, agar tidak salah melangkah ketika ingin berobat. Tempat pemeriksaan rumah kita buktikan di rumah orang yang sakit, kita datangi terus kita beri Sekarang aja kalau mau, karena waktu saya nggak lama. Sekarang carikan pasien yang disantet, pasien yang disantet. Pesulap merah menjadi perbincangan netizen setelah perseteruannya dengan Gus Samsudin. Pria bernama Marcel Radival ini berani membongkar trik perdukunan yang dipakai Gus Samsudin. Aksi pesulap merah ini sebenarnya tidak hanya kali ini dilakukannya. Karena itu, pesulap merah pernah diancam oleh para dukun akan dikirimkan santet hingga perutnya penuh paku. Namun menurut pesulap merah, santet yang menghadirkan benda di dalam tubuh itu belum terbukti sampai sekarang. Lantas, seperti apa sebenarnya ciri-ciri orang terkena santet? Penasaran? Yuk langsung tonton aja. Pada hakikatnya, pengirim santet telah bersekutu dengan jin atau setan untuk memenuhi keinginannya. Mereka biasanya menggunakan media boneka dengan kepala tertusuk paku ataupun jarum. Bisa juga foto atau rambut. Inilah sebabnya seseorang yang terkena santet sering merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya, terutama di kepala. Sakit kepala ini bukanlah sakit biasa. Ketika diperiksa, petugas medis tidak dapat mendiagnosis penyakit yang diderita. Bahkan penyebabnya saja tidak dapat diketahui. Orang yang terkena santet biasanya akan merasakan sakit di kepala pada jam-jam tertentu, terutama pada malam hari. Misalnya pada jam 12, jam 1 malam, atau jam 3 dini hari. Sebab saat itulah tukang santet bekerja. Tak hanya kepala, pinggang juga biasanya sakit, tapi bukan sakit encok seperti dirasakan oleh kebanyakan orang. Perut dan mata adalah anggota tubuh lain yang juga menjadi sasaran santet. Hal ini pernah dialami oleh seorang wanita dari Malaysia. Ia awalnya adalah seorang pengusaha butik dan restoran. Ia pertama kali merasakannya pada 2019 lalu. Tiba-tiba perutnya membuncit. Awalnya ia mengira terkena tumor atau masalah pencernaan. Namun dokter tidak bisa mendiagnosis penyakitnya. Tak hanya itu, ternyata keponakannya juga ikut terkena imbasnya. Mata bayi berusia 8 bulan itu mengeluarkan darah secara tiba-tiba. Lagi-lagi, dokter tak bisa mengetahui penyebabnya. Lain lagi dengan wanita tadi. Terkenal dan punya banyak uang ternyata tidak selamanya memberikan kebahagiaan. Sebab ada saja orang yang akan iri dengan kesuksesan kita. Mereka kemudian mengirimkan santet. Kejadian ini dialami oleh penyanyi era 80-an, Connie Constantia. Connie bercerita kalau selama 17 tahun kena santet, beberapa anggota tubuhnya menjadi lumpuh. Ia mengaku kalau sempat mati suri sebanyak 2 kali. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan kalau pernah berkelahi dengan makhluk gaib yang tidak bisa dijelaskan wujudnya. Ngeri ya. Ciri fisik lainnya bisa kita lihat dari benjolan atau bintil yang biasanya muncul tiba-tiba. Benjolan itu berisi cairan berbau busuk ketika dikeluarkan. Timbulnya bintil di tubuh, terutama di wajah, pernah dialami oleh seorang gadis. Di badannya muncul bintil-bintil dan terasa gatal. Semakin digaruk, maka semakin gatal. Bahkan bintil itu mengeluarkan nanah. Karena itu, ia jijik melihat wajahnya sendiri. Kejadian aneh selalu dirasakannya. Setiap tengah malam si gadis mendengar ada kodok melompat di atap rumahnya. Kemudian seluruh badannya menjadi gatal-gatal. Ternyata ia disantet oleh seorang lelaki yang telah ia tolak pinangannya. Pernah nggak kamu merasa susah tertidur di malam hari? Mungkin saja itu bukan insomnia, tapi kamu terkena santet. Di Indonesia, malam sering diidentikan dengan waktu pengiriman santet. Malam disebut juga witching hour atau jamnya iblis bekerja dengan giat. Jam di mana aktivitas supranatural sedang aktif-aktifnya, apalagi di jam 3 subuh. Buktinya ada di berbagai scene film horor. Kemunculan hal-hal mistis hampir selalu di malam hari. Karena itu, si korban santet sangat susah untuk terlelap di malam hari. Jika ini terus terjadi, nyawa seseorang bisa menjadi taruhannya. Bukti nyatanya pernah dialami oleh seorang perempuan yang baru saja menikah. Ia telah menjadi korban santet sejak 2017 dan pada akhirnya ia meninggal. Ciri-ciri yang dialami si korban juga tidak bisa tidur pada malam hari. Saat masih hidup, ia juga sering mendengar suara-suara aneh. Masih berhubungan dengan tidur,
Orang yang mengalami mimpi buruk juga adalah ciri kalau ada jin atau setan pengganggu yang berada di sekitar kita. Mbah Yadi, seorang ahli supranatural, mengatakan bahwa seseorang mengirimkan santet menggunakan bantuan jin jahat. Jin tersebut bisa masuk ke dalam mimpi kita, tidak hanya 1-2 kali, tetapi sampai berkali-kali mengalami mimpi buruk. Hal ini dibenarkan juga oleh Ustadz Khalid Basalamah sebagai ciri orang terkena gangguan jin atau setan. Mimpi buruk yang biasa dialami misalnya melihat kuburan atau binatang, seperti ular melilit atau menyerang badan kita, melihat anjing atau cicak. Di dalam mimpi tersebut kita merasa ketakutan sehingga mengigau. Ada juga yang bermimpi terjebak di tengah hutan atau rumah angker. Mimpi buruk tersebut akan terus mendatangi hingga si korban menderita dan mengalami guncangan jiwa. Masih ingat dengan video TikTok yang sempat viral 2 tahun lalu? Ya, video itu diposting oleh akun Anita Aku 2. Namun sayang sekali videonya sudah dihapus. Untungnya video tersebut pernah di-repost oleh dailymood.fyp. Dalam video tersebut terlihat ada seorang perempuan dengan tubuh kurus, hanya duduk sambil memainkan jarinya. Akun tersebut menceritakan kalau wanita itu menjadi gila karena telah menghina seorang lelaki. Dulunya ia itu adalah kembang desa. Ia merantau dan bekerja di Batam dan bertemu dengan seorang pria berprofesi sebagai abdi negara. Sang pria berniat melamar, namun malah dibahas dengan hinaan. Setelah kejadian tersebut, ia pun mulai berteriak. Ia pernah dibawa ke rumah sakit untuk diberikan obat penenang. Saat pulang dan berada di kamar, wanita tersebut melihat pocong. Padahal saat dicek kembali, sama sekali tidak ada pocong. Kegilaan karena santet juga dialami oleh DJ seksi Xiao Lali. Ia diketahui menjadi gila dan sama sekali tidak bisa diajak berkomunikasi. Anna Oktaria, seorang indigo yang melihat kondisi DJ seksi itu, mengatakan kalau pengirim santet menginginkan Ola menjadi gila dan cacat. Anna juga memberitahu kalau ada 2 orang pengirim santet ke Ola, laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama membenci Ola. Apa kamu sering melihat makhluk-makhluk astral? Bisa jadi itu adalah tanda jika kamu terkena santet. Sebab orang yang dikirimi santet akan sering mengalami penampakan aneh. Misalnya melihat seseorang melintas, mendengar suara anak kecil, atau penampakan aneh lainnya. Perasaan seperti itu terasa nyata, sehingga orang tersebut akan memastikan kebenarannya. Ia memanggil nama untuk memastikan apakah yang lewat itu adalah manusia yang dikenalnya atau bukan. Namun setelah dipanggil tidak ada jawaban terdengar. Horor sekali ya, sampai membuat bulu kuduk kita merinding. Kalau kamu pernah nggak ngalamin atau lihat orang dengan ciri-ciri seperti itu? Tinggalkan jejak komenmu di bawah ini.